Iya, Tapi iya. kamu memandang Sambo itu kadang keliru. Gimana gimana? Jadi Sambo itu kalau menurut aku pribadi, Hmm. dia itu seorang pemimpin yang baik. Ayo ngangkring dik ning warung Pak Jon, ngalor ngidul omong waton dik, waton omong waton ngangkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Piye? Biasanya iki ning warungnya Pak Jon. Tapi satu kehormatan buat saya, teman-teman bisa di sini, wah, asik. Jadi kan kesini, ini kalian mau nengokin kamu, Won. Katanya dengar-dengar. Nah, Waktu kamu ngamen di lampu merah, ya. ada petugas ketertiban. Jadi kamu diangkut ke kantor. Digaruk. Garuk gitu. Kita kesini tuh mau mengecek kebenarannya. Benar atau tidak? Enggak. Apakah kamu di kantor polisi atau di manakah gitu? Kamu sebaiknya jujur aja, Won. Apa? Kita ini kan teman gitu. Jangan main sembunyi-sembunyi begitu. Beh, Beh, Pak Jon, kurang ajar piye? Kurang ajar piye? Gondrong ini Ah. gantiin saya. Nah. Waduh, iso-isonya kok saya belum datang udah dimulai ini loh. Kita setara, Cok. Waduh, aduh. dari mana ya Pak Jon? Ini loh, aku mau telat itu nonton TV. Oh, Kok yo masalah Sambo itu loh. oh masalah sabu Nggak berita. kelar-kelar sama sekarang. Tapi minimal sekarang ini udah ada titik terang ya kan. Sambo yang dulu kita omongin dulu kan, Ya. kita nggak berani toh ngomong ke tersangka siapa. Sebetulnya di prediksi kita memang udah Sambo waktu itu. Ternyata sekarang Sambo udah jelas jadi tersangka. Oh. Ya udah jelas tersangka kan semakin berkembang kemana-mana kan akhirnya kan. Iya. Iya. Tapi kamu memandang Sambo itu kadang keliru, Cok. Gimana gimana? Jadi Sambo itu kalau menurut aku pribadi, dia itu seorang pemimpin yang baik. Nah ini Jadi begini, Coba, ayo. pendapat Nggak ini apa-apa, harus kita dengarkan. Bagaimana nih Coba kalau bagaimana? opini publik? perjudian Nah, itu memang harus dikoordinasi sedemikian rupa. Itu kameranya di situ. Ngapain miring-miring? Perjudian, Sini ngeliatnya ke sana aja, jelasin ke sana aja. perjudian itu harus dikoordinasikan. Kalau tidak, Jon, akan terjadi judi-judi liar. nah. Itu akibatnya semakin lebih parah daripada yang saat ini. Dan Hubungannya itu jasa Sambo. Loh, Oke, sekarang yuk stop sampai situ. ngeri ki. Monggo tanggapi. Ngeri Aku banget. nanggapi iki, aku bisa nanggapi aku iki. Enggak, loh. Kok dia kontraproduktif karo opini publik ya? Ya, menurut aku sih perjudian itu sesuatu yang tidak baik. Mengapa nggak diberantas sekalian malah di manajemen sih? Hah? Jadi sesuatu yang liar itu kalau tidak di manajemen akan menjadi lebih liar dan menjadi lebih besar. Nemu. Nih, karena sebelum Pak RT, kamu Pri. yang kontra itu kan yang tidak suka judi. Tapi kalau yang suka judi jelas pro dia. Kamu bilang gue suka judi gitu. Oh, Pak RT, nah, aku pengen nyerang dia ini sebetulnya. Coba Pak RT dulu. Aku ambil nafas Udah dulu. tak. Tak ini. Ini nek saya sebaiknya judi itu tetap ya harus ibaratnya tetap ditata karena di dunia ini tetap intinya ada hitam ada putih kan. Betul Pak RT. Nah yang mau judi, nah itu istilahnya silahkan kan semua ditanggung resikonya sendiri. Nah ditata kayak di luar negeri kan misalnya di pulau tersendiri atau apa. Pinter Pak RT. Karena apa? Kita nggak bisa mengelak. Manusia nggak mungkin 100% tuh nggak ingin judi semua. Nah, ini sebetulnya kan Tapi berkembang ditata dengan sebetulnya. baik. Berkembang dari persoalan judi. Yang inter kan dia ngomongin judi. Persoalannya yang diomongin dia itu Sambo yang dibilang menjadi pemimpin, sebetulnya menjadi pemimpin yang baik. Baiknya dari mana? Gini, kita dulu tak jawab ya. Kamu kok cara berpikirmu gimana? Coba.
Sambo itu, aku juga mungkin setuju kalau judi itu dilegalkan dan masuknya ke pemerintah. Lah ini Sambo ini buat memperkaya diri sendiri. Lah kok iso-iso nih ngomong kok Sambo dari pemimpin yang baik. Sekarang dia membunuh. Nah itu. Dia mau Jadi begini, sekarang dia tersangka jadi pembunuh anak buahnya. Meskipun sebetulnya awalnya itu bukan judinya. Apa? Judinya itu sebetulnya pengembangan sebetulnya kan. Awalnya itu kan sebetulnya kan perselingkuhan toh. Iya. Nah, tapi kita juga belum tahu jelas sebetulnya yang masalah dia membunuh itu karena perselingkuhan apa Atau karena pelecehan? perjudian ini. Ya, itu pelecehan ini. Tapi aku tetap nggak setuju kalau dia tuh karena dia Sambo sebagai pemimpin yang baik karena dia setelah itu apa menganut judi itu. Nah, kalau dia itu Mas, kalau dia itu misalnya Sambo itu nganu judi tapi untuk masyarakat kemaslahatan umat mungkin bisa baik lah itu buat memperkaya diri sendiri dan koloninya kepiye Mas, toh Mas, ojo kontraproduktif. Sampeyan iso dibully wong sak-Indonesia lho sampean niku. aku tak peduli. nah apa oh ayo kok iso Jadi seorang pemimpin itu harus punya ketegasan. Kalau dalam satu keranjang jeruk, Heeh. kalau ada yang bosok, buang jeruk itu dong. nah iya Hadap. Bunuh John. Kalau ada satu ya. Kan? Kalau ada Kalau- satu ya. Nanti itu nanti semua. Lah nek kabeh bosok piye misalnya? Buang semua. kok nggak nyambung Nggak nyambung. Jangan bukan masalahnya itu tadi sebagai pemimpin kok kalau sekeranjang jeruk artinya Bukan. lah ini yang bosok Ini aku- sambungannya kemana saya melihat ketegasan Sambo dalam bertindak ini benar. apa coba Waktu dia membunuh itu keputusannya benar. loh kenapa Iki meneh. Alasannya? Karena dia harus melindungi banyak orang. Harkat dan martabat. Yang dilindungi banyak orang siapa? Masyarakat kah? Semua nggak tahu. Gini. Tak baik dibicarakan. tidak Untuk orang dewasa. tetap aku tetap yang namanya perjudian itu tidak baik dan nggak bagus untuk dilegalkan. Dampaknya pasti akan lebih buruk ketimbang manfaatnya. Setuju. Ya. Setuju. Kemudian apalagi kasus Sambo. Sambo tidak membuat apa ya Pak, hasil dari judinya itu masuk kantong pribadi dan kroni-kroni. Benar, Itu aja udah nggak Aku- benar. Kok bisa Jadi- terlepas kata dia melindungi yang lain. Kalau melindungi yang lain juga pasti melindungi kroninya juga. Nggak ada yang lain. Jadi saya punya Iya, yo. cerita, John. Ceritanya kemana? Jadi ini cerita serius, tapi nama inisial kita Ya. sembunyikan. Oke. Ada temanku yang namanya E. Itu Brigadir E. Bukan, lain. Temanku namanya Ala E. Jupli. Dia ini membuka itu Apa? judi itu. Jadi sebelum melewati Sambo itu melewati ini. Kamu jangan pikir, John, Sambo itu adalah titik kulminasi atasnya itu di Sambo. Mas, Keliru kamu. Clear. Ya, aku paham. Kamu keliru kalau Artinya berpikir. ada di atasnya ada gitu. Dan itu pemanfaatannya ada. Sampai sekarang belum dikuat. Lah ya, aku percaya. Pemanfaatannya itu ada untuk pembangunan untuk apa itu ada. Sampai sekarang belum dikuat karena dia tidak bisa dia meletakkan Ya, dirinya pada begini aja titik menurut kulminasi. menurut saya dasarnya aja. Jadi menurut Mas Jeding tadi bahwa Sambo itu orang yang baik, Eh, begitu kan? Membunuh itu baik. Nah, kalau terpaksa Loh, terpaksa untuk apa? Apapun alasannya, membunuh itu tidak baik. ini negara Mau Baik hukum. dari mau agama. jetung membunuh 1 juta orang di Tiananmen. Untuk apa Untuk kalau apa? Mas Tony? Apa yang hasilnya? Apa? Cina hari ini jadi penguasa dunia. namanya pembunuh, apalagi ini negara hukum. Iki Nah, kalau Cina motivator itu bukan kan provokator ya. ya, kalau Cina itu betul, kalau Cina itu bisa kita pahami karena di sana negaranya komunis loh. Oh ya. Ini negara hukum, negara beragama. Siapapun yang melawan Siapapun yang hukum, melawan hukum, siapapun yang tidak membunuh baik. tidak baik dan dilarang dan Sambil- melanggar hukum. sambil Apapun menerima. alasannya. Ketika dia dihukum dia bersalah, ya saya. Nah, iya. Dia melindungi. Kamu itu menerima. Oke, kamu dijatuhi hukum. Oke, saya akan banding. Tapi dia menerima, dia tidak buka suara. Itu keren itu. keren, tapi bukan berarti baik. Kalau dia baik, dia tidak membunuh. Kan masih banyak jalan. Itu dasar pemikiran, nggak bisa dibantah itu. Udahlah, nyerah aja nyerah. Tapi nggak apa-apa. Ini juga jadi bahan perdebatan kita. Ini kan pendapat dia bahwa dia itu misalnya baik. Dan menurut kita ya boleh ada yang lain juga bilang nggak baik kan? Itu kan istilahnya kita semua berdebat, itu namanya ya. berdebat. Kita tidak tahu kehidupan Sambo sehari-hari gimana. Korban pun kita juga nggak tahu. Kebaikan, keburukan korban kita tidak tahu. Sambo dan korban tahu masing-masing. Nah, Kalau saya
misalnya ya, ini nggak ada hubungannya dengan tadi. Istri saya misalnya diselingkuhi sama orang, tak batok kepalanya. Nah, ya betul. Nah, itu makanya ini satu ini ya. Ini tadi saya bilang tadi makanya pergeseran tadi kita ngomong judi sih. Nah, yang pengen kita omongin sekarang ini sekarang motifnya membias kan? Membias itu motifnya pembunuhan Sambo sudah jadi tersangka dan pembunuh itu kan. Sudah tersangka. Tapi motif dia membunuh ini yang bias. Apa pertama karena perselingkuhan, apa karena perjudian, apa karena ada yang bilang ajudannya ini tahu masalah Sambo tentang perjudian dan tetek bengek. Kita main logika. Oke, logikanya gimana? Logikanya gini. Kamu punya seorang ajudan. Ya. Dan kamu adalah orang militer. Kamu mengangkat orang ajudan itu pasti dia mengerti seluruh seluk-beluk yang kamu Rahasianya. Betul. Jadi ini bukan masalah perjudian. Tapi Tadi kalau istrimu diganggu Nah, oleh ya. batok, Kalau itu harus aku sepakat. itu. Aku sepakat. Pernah teman saya bilang begini. Ini karena dia mungkin tahu rahasia Sambo tentang perjudian, tentang Bukan. perselingkuhan. Saya bilang kalau sebelumnya itu tahu dia. Ya, makanya Pasti. saya bilang gini. Saya bilang kalau masalahnya itu gampang buat Sambo. Tinggal ini anak kirim kemana dan yang sana, dan ini anak kalau dia tahu bisa ditutup. Cuman bisa gampang maksudnya mengalihkannya. Cuman kalau persoalan harga diri, nah ini problemnya itu masalah harga diri, apalagi dia seorang komandan, bisa jadi terjadi pembunuhan. dia Aku lebih menggunakan ke- perhitungan nggak ketika dibunuh maka resikonya besar sampai hari ini ditahan. Dia Kalau- punya perhitungan nggak itu? Kalau orang namanya cinta, Ah. itu biasanya cinta itu kan di luar batas. Ah. Jadi perhitungan itu hilang. Itu kelemahannya dia. Ya. Kalau alasannya karena itu tadi. Ya jelas. Tapi begini, menurut saya, secara logika juga, seorang ajudan yang mau menyelingkuhi istri ajudannya akan berpikir 1000 kali. Ya kalau ajudannya Bagaimanapun mana? rayuannya. Nah, Gitu. kalau aku sih gini, kalau Tapi kalau saya gini, ya, stop dulu. so. Ini tadi kan perdebatan dulu kan baru dugaan-dugaan kan. Kita sebenarnya persisnya belum tahu semua. Iya. Nah, intinya tunggu aja nanti di persidangan tuh yang akan membuktikan. Oh ya. Selesai Akan diskusi dijujur. kita kalau gitu. Udah kalau gitu selesai diskusinya Pak RT. Daripada Kita nunggu Pak RT ngomongin, persidangan aja. Pak RT denger nggak itu apa kamu reseng? Apa? Bukannya tadi Airnya udah matang. airnya udah matang. Won, kamu tadi mau bikinin Pak RT iya. air toh. Biasanya kalau tuan rumah, yang punya rumah itu namanya tuan rumah. Nek mbok kongkon apa suruh rumah. Sambu. Tapi itu sih, ya aku sih, kalau aku lebih ke ini sih, lebih ke harga dirinya. Kalau pembunuhan itu terjadi karena harga diri. Kalau soal misal dia tahu rahasia-rahasia ini, Itu pasti. mudah, sangat mudah dia untuk menyingkirkan misalnya. Dan itu bahaya buat Kalau ininya. Sambu tahu itu mengetahui rahasianya dia, itu nggak sampai jadi ajudan. Begini Yang juga. kedua, kalaupun dia belum tahu, bukan caranya itu, tidak dengan emosi. Ya. Dia pinter kok. Sambu itu Ya. cerdas, jadi jenderal itu IQ-nya 160 itu. Betul. Masih Jenderal Habibie ya 200. Tetapi iya. kalau masalah harga diri karena istrinya selingkuh, tidak mungkin pakai orang lain. Dia sendiri akan menembak. Lah, ya, ini problemnya ini sebetulnya ya memang ini Jadi berkembang kalau- sih. maksud Apa saya kamu gitu. tahu yang menembak itu? Nah, belum tentu, betul juga, belum tentu. Itu pengorbanan seorang anak buah Nah, terhadap atasan. sebaliknya saya tanya, apa Mas Deding tahu kalau itu memang dasarnya perselingkuhan karena ngebunuh? Ini kan pembicaraan, itu asumsi saya. Asumsi. Jadi pendapat Kita sama-sama oke, berasumsi. Silakan. Pak Jenderal. Jadi ini Jadi itu- asumsinya berkembang. Tapi nggak apa-apa, kita Silakan. bicara Ini kan kita pembicaraan di warung kopi. betul ini. kopi bebas, Bebas. dan tidak bisa mengiyakan satu. Oh ini pasti enggak. Ini Kita- asumsi. Yang kita jelas, bukan yang pakar pasti, yang udah pasti Sambo tersangka, udah itu udah pasti. J korbannya meninggal, udah itu yang pasti. Sisanya berkembang apanya. Kita nunggu persidangan. Ya, nunggu persidangannya apa? Ya belum tentu juga, di persidangan juga belum tentu cerita aslinya itu sebetulnya. Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia Kalau ada satu peristiwa besar di balik itu ya, Ah. mungkin di persidangan tidak terungkap Bisa. karena bisa untuk menutupi peristiwa di belakang. Wes. Wush. Wah, gua Itu yang seneng ngomong- nih. Besok yang- kita di sini lagi ya. yang Kayaknya dengan masalah judi itu kan kok polemik jadi orang-orang Ya. yang
Nggak. Karena kebetulan dia itu, kalau dia bukan di bidang itu pasti polemik itu Tidak nggak dikaitkan. keluar, tidak dikaitkan. Nggak, artinya gini, sebetulnya Banyak orang yang sudah tahu judi itu bukan nggak ada yang tahu. Itu nggak, bukan rahasia orang ini umum. momen sih, momen untuk mengungkap itu pas. Jadi momennya pas Sambo udah jadi tersangka, wah akhirnya melebar, dia ungkap lagi semuanya. Dikaitkan. Melebar kemana-mana itu. Dan dia tidak akan mungkin lagi kan, dia udah kehilangan power tuh. Betul. Apalagi sekarang udah dipecat dia jadian polisi. Dan itu memang harga yang harus dia terima karena Ya. kecintaannya dia sama istrinya. Nah, terobos nih kata Bu. Karena ini ya, kadang-kadang orang itu memang emosi itu memang yang kadang-kadang mencelakakan orang karena tidak berpikir panjang. Itu kadang-kadang yang membuat orang celaka. Karena sebetulnya, kupikir benar kata Yosef tadi, ada Yosef Supri tadi, nggak mungkin sekali seorang bawahan itu menggoda istri komandan. Karena buat dia selesai. Ketahuan dilaporin selesai. Apalagi militer. Militer. Jadi gini, Tapi aku yang punya keyakinan gini Mas, aku punya keyakinan kalaupun itu dari perselingkuhan, pasti memulai pasti istrinya Sambo yang memulai, itu dia. ya kan? Kita kan nggak tahu Iya. di balik itu. Kan keberanian itu timbul karena dikasih peluang. Ya. Ya kan nggak mungkin Memang, lah. tapi Loh, ini, kalau aku jadi Sambo, kalau misalnya suruh bunuh istriku atau orang ini, ya orang ini yang tak bunuh. Kalau istriku kan rugi kita, istri kita mati. Ya. Nah, Aku dhewe iki yang gumun lho. Mas Jeding kok iso melawan arus opini publik berkata hal yang negatif thinking terhadap kasusnya Sambo, kok dia itu terunjuk melawan arus. Apa menggawe sensasi atau jangan-jangan sebenarnya pola pikirnya itu hampir mirip ke Sambo-Samboan gitu ya? Hah? Biasanya berani. Berani dia. Aku yakin itu. Saya enggak, Pak. Saya enggak seburuk itu. aku percaya sama kamu. Gimana tuh, Pri? Jadi Selingkuh yang benar-benar tuan rumah yang baik. ada tatanan, Biar aja kita ngobrol aja dia buat ada air. etika yang mungkin yang mungkin tercatat ataupun tidak. Tangan kok belum. Halnya sama halnya ketika rumah punya pembantu, misalnya ada pembantu. Ini juga nggak mungkin si pembantunya akan menggoda. Bagaimanapun kelas itu berbeda ya, kecuali memang digoda. Digoda bisa. Tapi biasanya kalaupun digoda dia akan berpikir 1000 kali juga. Gitu loh. Ya, Jadi logika dari rasanya itu sih. sekarang kita ngelihat materi. Pertama satu, istri Sambo itu cantik. Ya. Itu hal satu. Dan itu bisa terjadi. Kedua, Sambo udah tua. Yang ketiga, ajudannya ini gagah, gempal gitu, kayak Soreng Baruno gitu kan. Masih Itu muda bisa lagi. terjadi, bisa. Jadi Roro Mendong bisa dengan Soreng Baruno bisa. Dia kan nggak tahu cerita itu sebaliknya. Berarti Gajah Rudiro lewat dong. Oh, Gajah Ludiro kan udah tua. Ini ibarat Gajah Ludiro itu Sambo dia. Umur bukan patokan, yang penting teknik permainan. Tapi Gajah Ludiro Nggak bisa nyala dia nih. apa namanya? Dia lebih bijaksana dari Sambo memang. Jadi dia memberikan istrinya untuk Soreng Baruno. Itu bedanya. Itu. Demi Makanya mulai tadi kita berseberangan terus kita beda Sebetulnya, pendapat. sebetulnya kan enggak juga sebetulnya kan. Kayak Soreng apa? Soreng Baruno. Apa? Soreng Baruno. Bukan Gajah Ludiro. Gajah Ludiro. Kan punya trik sebetulnya dia kan. Ya kan? Tidak sesungguhnya dia mau ngasih sebetulnya kan. Sama kasusnya sama dengan cerita yang pelarian di Penogoro itu kan. sebagai umpan. Nah, diumpan betul di pancingan. Nah, kamu ngomong tes. membunuh, kamu kemarin kok membunuhku waktu ini. Kau ini. Itu kan Kadang-kadang. Oh, kamu itu kadang-kadang meleset-melesetnya kejauhan. Itu kan cerita main teater kemarin, kalau masuk-masuk ke sini. nggak ada hubungannya sama. Semuanya, orang belum tentu nonton juga yang kemarin itu. Hidupnya melesetnya terlalu jauh sih. Bakar lagi, Goreng apa, Wan? bakar lagi. Ini kelihatannya baunya enak nih. Oke. Gak usah repot-repot, Ron. Terus apa hikmah yang kau ambil John dari ini? Kira-kira hikmah yang kau ambil dari peristiwa ini apa? Kalau aku hikmahnya dalam peristiwa ini satu. Orang kalau bertindak sesuatu itu pikiran itu harus didahulukan daripada rasa. Kalau bertindak yang untuk Ini dari kejahatan, segi siapa ini? segi Sambonya. Aku juga Kedua. punya pendapat yang sama dengan Kedua, sepintar-pintarnya
tupai melompat akan jatuh juga. Pasti. Itu. Jadi mau sepinter-pinternya dia mau nutupi aibnya, kan dia bikin skenario panjang lebar kan itu. Bahkan akhirnya melibatkan beberapa polisi kan, kasihan kan yang terlibat itu. Karena kan nggak mungkin nolak kan mereka kalau mereka bawahannya. Akhirnya jadi korban juga kan. Nah, Aku sependapat dengan pendapatmu. Cuma kamu kan dari segi Sambonya. Aku justru dari segi korban. nah gimana? Jadi seorang ajudan itu jangan sembarangan istrinya orang biar cantik-cantik. Jangan coba-coba lah istri komandan. Aku sudah punya pengalaman anak komandan kupacarin waktu itu. John. Itu kurang perhitungan, John. Intinya jangan kelamitan lah ya. Nafsu kalau tuh jangan dia didulu-dulukan. digoda, ya, betul. sama. Itu orang itu harus berpikir waras. Oke, sekarang Seperti dulu lah sebelum Pak RT. Hikmahnya yang diambil dengan kasus Sambo ini. Hikmahnya, hati-hati terhadap kekuasaan, harta dan wanita. Jadi bersikaplah sebijak mungkin terhadap 3 hal itu. Karena 3 hal itu yang Lagi. paling sering menjerumuskan manusia. Itu aja hikmahnya. Lagi. Jadi kita Tata, harta, wanita. harta wanita. Pak RT, Balik itu mestinya. Mungkin wanita dulu. Pak RT gimana Pak Itu RT? bagi Anda wanita. Hikmahnya Pak RT? Pri, omonganmu mau bahas tentang kasus Sambo. Padahal hari-hari kehidupannya sakjane berkasus karo kanca-kancane. Walah. Perbaiki dulu perbuatan dan tindakanmu dalam rangka untuk menggapai kehidupan. Hikmahnya Pak RT? Hikmahnya? Ya kita tetap sebagai manusia tetap harus waspada dan hati-hati karena apapun perbuatan kita, sepandai-pandai kita membungkus apapun, akhirnya akan tercium juga. Contoh di perbuatan Ya. maaf Sambo, karena perakiraan Sambo mungkin ya dengan begitu rapinya membungkus itu dikirain kan nggak ketahuan kan. Nah, tapi akhirnya kan kecium juga dengan berbagai kejangan-kejangan, akhirnya Kapolri mau membuka secara transparan dan terang benderang, pokoknya transparan. Nah, akhirnya dibuka. Tapi kalau mungkin zaman-zaman dulu mungkin dibungkus rapi, mungkin hal ini bisa tutup rapi. Ya. Tapi apapun kita tetap harus jangan menyimpan sesuatu yang Ya. berbau Jadi busuk. kalau judi itu sebetulnya bukan rahasia lagi. Kalau sampai sekarang diungkap itu hanya polemik. Ya. Dan semua orang sudah tahu itu. Momen. Bukan hanya di Indonesia. Oh ya. Las Vegas sama. Ya, Amerika. Genting sama. Genting itu Malaysia itu lebih Islam juga sama. Ya. Tapi Ya. sama. Itu terjadi itu. Nah, momen sih. Jadi momennya pas mereka mau angkat itu, menggoreng Jadi susu kalau itu. seorang ajudan tidak tahu itu keliru. Oh, tahu. Tahu. Jangan Enggak, kalau aku problemnya banyak ajudan aja pasti tahu, ajudan pasti tahu. Cuma problem yang pembunuhan itu bukan karena itu kalau aku pikirnya. Itu betul. Tak mungkin. Itu mau efek aja ya. Efek akhirnya aja. melebar ke situ. Jadi kalau ada orang yang ngomong, itu gara-gara diungkap, salah. Enggak. Kalau mau ngungkap dari dulu sudah itu sudah. Itu kan Ya, enggak masuk. di rumahnya Sambo itu waktu digeledah di atas, uang itu ratusan miliar. Kamu nggak baca berita terakhir? Ratusan miliar di atas itu. Dan itu tidak masuk rekening. Oh iya, kalau Dan rekening ketahuan. itu siap didistribusikan. Karena begini, saya begini. Saya pernah membaca runtutan peristiwa waktu itu diselidiki. Jadi ada yang diucapkan Sambo terhadap korban sebelum dia meninggal, 1 bulan atau beberapa bulan sebelumnya. Kalau sampai bocor ke atas, dia dihabisi. Bocor ke atas, dihabisi. Itu Padahal kata yang penting. Biasanya kata bocor itu ke kunci. bawah ya. Bocor itu Bocornya biasa ke ke atas. bawah. Artinya ada satu rahasia yang disimpan, bukan cuma perselingkuhan. Apa iya berselingkuhan dibocorkan ke atas kemudian dihabisi? Itu anak. Jadi itu kan pengakuan korban. Udah coba eksperimen. Jadi korban ini dalam kuapat keadaan sama terdesak bisa minyak. aja mengangkat itu untuk pembelaan. Bagaimana pengakuan korbannya udah meninggal? Ya maksudnya orang yang ngomong korban pernah ngomong gitu, tapi kita kan nggak tahu itu. Mungkin nggak ada rekamannya kok. Oke teman-teman, Pautan Gayeng, kalau kita bicara sama tentang Sambo, tentang pendapat-pendapat masyarakat, pendapat perorangan, kayaknya nggak ada habis-habisnya. Kita tunggu aja
ujungnya sampai di mana kasus ini. Meskipun Ya, silakan. ya juga jangan berharap banyak juga. Jangan repot-repot loh, Mas Kliwon. Wong iki Wah, wis Yang iya. ada dikeluarin wong aja. wis arepe disuguhke kok arepe disudahi lho. Ya silakan Ya ini tutup masuk. dhisik, tutup dhisik bari ki maem. Ya udah, kamu dulu Dimasuk Mas. aja. Ya masuk aja. Karena Tutup nanti dulu. ditutup, ya. Nah, ini Kawan. sebelum kita tutup, ini kita minta statement Kliwon dulu. Hikmah dari kasus Sambo ini gimana menurutmu? Oh, hikmahnya adalah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari bagi orang awam, memahami tentang hukum, sadar hukum dan harus hati-hati dalam menjalani kehidupan. Oke? Dan ingat, Kliwon menjadi pedoman. Jangan menggunakan pedoman jupri. Oke. Statementnya tetap menyerang ujung-ujungnya. Oke teman-teman, gitu aja ya. Dadah.